kemudian bahkan kita bantu untuk menghitungkan ya, meskipun nanti tetap keputusan besaran tarif itu di tangan Bapak Ibu semua. Kami sekedar memfasilitasi untuk menghitung unit cost-nya atau biayanya, biaya dasar. Ya. Nah saat ini sekilas perlu saya sampaikan ya dalam Permendagri 21 2020 itu bahwa tarif air minum itu nanti akan ada batas atas dan batas bawahnya. Ya, sehingga bisa jadi nanti tarif air minum itu akan ditentukan ya pada range batas atas dan batas bawah. Meskipun ya seringkali yang menjadi masalah batas atas tarif air minum dan batas bawah air minum itu harus dibuat berdasarkan keputusan gubernur. Kami di beberapa PDAM ya di Pulau Jawa itu seringkali yang mereka sampaikan, Pak kami sudah siap dengan tarif yang baru, tapi kami masih menunggu SK Gubernur tentang batas atas dan batas bawah. Ya. Tentu kenapa pemerintah ikut turut serta dalam menetapkan pemerintah provinsi ya menetapkan batas atas, batas bawah, batas atas tarif air minum ini terkait dengan bahwa pemerintah masih punya tanggung jawab ya public service obligation-nya pemerintah dalam proses penyediaan air minum ya. Saya kemudian ketika menetapkan tarif pun ya pemerintah masih ikut serta dalam proses besaran tarif air minum. Ya. Bahkan dalam Permendagri 21 tadi itu nanti juga harus keluar berapa sih yang harus disubsidi. Ya. Jika tarif ditentukan sekian, itu sudah harus keluar besaran subsidinya, baik per meter kubik maupun total subsidi untuk 1 tahun. Nah, nanti tinggal dibicarakan subsidi ini siapa yang menanggung kan gitu ya. Nah, ini memang perlu pembicaraan tingkat tinggi bisa jadi ya. Atau menurut istilahnya Pak Sarji ya, pembicaraan para orang tua gitu ya. Berapa nilai subsidi yang akan dikucurkan terkait dengan penetapan tarif air minum tadi. Kemudian kita juga akan mencoba ya diskusi dengan Bapak Ibu semua untuk mengevaluasi struktur organisasi misalkan nanti di PDAM. Kenapa harus dievaluasi struktur organisasinya? Ya karena sudah keluar aturan yang baru PP 54 tahun 2017 ya di mana di PP 54 tahun 2017 itu ada beberapa organ yang sifatnya organ organisasi yang sifatnya given. Artinya mau nggak mau harus diikuti. Seperti ya munculnya Dewan Pengawas Independen. Dewan Pengawas Independen itu Dewan Pengawas yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan bupati maupun dengan direksi PDAM. Nah, secara umum biasanya Dewan Pengawas itu setahu saya diambil dari orang perguruan tinggi. Ya, maka kemudian banyak ya kita dengar dosen-dosen UGM itu jadi Dewan Pengawas BUMN apa. Atau kemarin dan sempat rame Rektor UI menjadi Dewan Pengawas BUMN apa ya, meskipun kemudian dipermasalahkan karena dianggap jabatannya ganda Rektor UI dan Dewan Komisaris ya. Untuk yang PT ya, Persero itu namanya komisaris, tapi sebenarnya konsepnya sama-sama mengawasi BUMN atau BUMD. Nah, organ yang lain selain Dewan Pengawas Independen nanti munculnya komite audit. Ya, komite audit itu yang bertugas melakukan pengawasan ya sebagai kepanjang tanganan Dewan Pengawas kalau di Perumda ya, nanti bahkan PDAM Biak Numfor itu statusnya alih menjadi Perumda bukan lagi PDAM karena keluarnya PP 32 atau 32 ya tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu mengharuskan setiap perusahaan daerah itu alih status menjadi Perumda. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut kenapa sih harus Perumda misalkan. Ya. Dan masih banyak aspek yang kita bahas termasuk kepegawaian, kemudian pelaksanaan diklat untuk meningkatkan kompetensi SDM PDAM Biak Numfor maupun UPTD SPAM Biak Numfor yang nanti akan kita bentuk bersama. Jadi banyak aspek yang sebenarnya akan kita bahas ya meskipun tentu semuanya tidak akan kita bisa selesaikan ya akhir sampai pada tahun 2021 ini, tapi masih bisa kita lanjutkan pada tahun 2022 ya, termasuk kemudian nanti penghitungan BEP operasional, kemudian NSPK, bahkan sampai ke aspek NSPM. Bapak Ibu semuanya sudah kami susun ya jadwalnya ya sebenarnya bagaimana tinggal kita mengeksekusi atau menjalankan
target-target yang sudah kita tetapkan ya, meskipun target-target ini tentu sangat tergantung kepada peran Bapak Ibu semua. Ya, kami ada di jauh, ya, kami mungkin tidak punya banyak kewenangan, ya, tentu hanya bisa memberi fasilitasi. Ini sudah kami susun, nanti coba kami share juga ke Bapak Ibu, atau bahkan mungkin ada teman kami yang sudah share, sehingga bisa menjadi pegangan kita bersama, termasuk PIC-nya, atau mestinya memang setiap aspek kegiatan itu harus ada penanggung jawabnya. Karena kalau nggak ada penanggung jawabnya, sulit nanti kita melakukan monitoring, melakukan pengendalian, melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek kegiatan yang kita lakukan dalam proses penguatan dan pembentukan lembaga penyelenggara SPAM di Kabupaten Biak Numfor. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, lebih baik kita sambung dengan diskusi yang jauh lebih intens ya, untuk saling share dengan apa yang terjadi dalam proses pengelolaan atau penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Biak Numfor, baik PDAM maupun PTD, serta nanti kami ya, khususnya Pak Saji, Bu Ratna Dewi akan juga men-share yang apa-apa yang sebaiknya kita lakukan dalam rangka penguatan dan pembentukan lembaga penyelenggara SPAM di Kabupaten Biak Numfor. Ya. Sebagai pengantar, saya kira harus saya batasi ya, biar saya tidak terlalu banyak ngomong, nanti pada waktunya malah habis saya gunakan untuk bicara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Ya. Waktu saya kembalikan dulu ke Pak Dibyo, apakah kita langsung diskusi, Pak Dibyo? Monggo, Pak Dibyo. Pak Dibyo baru nelfon, Pak Sarji atau Bu Dewi? Monggo Pak Sarji atau Bu Dewi. Sambil Pak Dibyo ini masih telepon, mungkin saya nambahin sedikit. Bapak Ibu semua, apakah suara saya cukup jelas, Bapak Ibu? Jelas sekali, Pak Sarji. Ya, Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang buat Bapak-Bapak yang ada di Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih terutama kepada Bapak-Bapak yang dari BIA, dari PDAM, dari Dinas PUPR, Pak Dibyo dari Balai, ada Pak Rudi, ada teman-teman semua, teman-teman yang lain, Pak Sulis, Bu Dewi, Pak Reswan, Bu Aisyah, Pak Agung, terima kasih. Mungkin saya akan sedikit saja menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sulis tadi. Tadi Pak Sulis tadi sudah mengulas panjang lebar tentang kegiatan pendampingan ini, dan yang sekarang agak fokus ke kegiatan di Biak. Sebetulnya latar belakangnya tuh ini Bapak Ibu, bahwa SPAM yang dibangun dengan dana APBN itu harus segera dioperasikan. Intinya itu sebetulnya. Nah, kemudian kebetulan yang SPAM yang di Biak yang dibangun dengan dana APBN, pada waktu dibangun itu SPAM Kota Biak, SPAM Kabupaten Biak itu dioperasikan oleh PT Luar Bersendi, di mana statusnya swasta, karena sahamnya 51% dipegang oleh perusahaan dari Belanda. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, itu bahwa aset yang dibangun dengan dana APBN itu tidak bisa diserahkan kepada badan usaha swasta.
Nah, sehingga mungkin sekarang serah terima pengelolaan dari balai mungkin sudah dilakukan ke Pak Bupati gitu. Nah, sehingga ini nanti dari Pak Bupati kan dimohon untuk membentuk badan pengelola. Waktu itu tahun kemarin itu wacananya akan dibentuk UPTD di bawah Dinas PUPR untuk mengelola beberapa IKK di Biak Timur dan lain-lain itu yang sudah dibangun, tapi sayang kalau tidak ada pengelolanya itu nanti akan rusak gitu. Nah, berjalan dengan perkembangan perkembangan waktu ini, ternyata kerjasama operasional PT Warbersendi ini ternyata sudah diakhiri gitu. Perjanjian kerjasamanya sudah diakhiri sehingga ini pengelolaannya kembali kepada pemerintah Kabupaten Biak. Sehingga ini tentunya PDAM Kabupaten Biak akan aktif kembali mengelola ini secara penuh seperti sebelum terjadi adanya kerjasama dengan Belanda. Nah, sehubungan dengan itu, ini ada dua pilihan ini. Apakah yang IKK ini tetap akan dikelola oleh UPTD dengan catatan nanti harus dibentuk UPTD di bawah Dinas PUPR, atau sudah dikelola aja oleh PDAM Kabupaten Biak gitu. Toh PDAM Kabupaten Biak sudah aktif kembali gitu. Nah, sehingga ini barangkali ini yang nanti mohon konfirmasi dari Bapak Dinas PUPR atau Pemda Kabupaten Biak, itu mau seperti apa. Jadi kalau misalnya mau dibentuk PTD, ya nanti disusunkan naskah akademisnya untuk pembentukan UPTD-nya. Tapi itu nanti ada pejabat lagi, ada karyawan lagi, jadi nanti akan ada dua pengelola di Kabupaten Biak itu. Tapi kalau misalnya memang itu akan dikelola oleh PDAM Biak, ya mungkin sudah selesai urusannya, tinggal legalitas keputusan atau peraturan dari Pak Bupati, keputusan dari Pak Bupati untuk mengaktifkan kembali PDAM Biak sebagai pengelola Kabupaten Biak, termasuk beberapa IKK ini. Nanti kalau ini sudah dikelola oleh PDAM Biak, nggak ada masalah, Pak. Serah terima aset yang dibangun oleh Balai, oleh Pak Debio dengan dana APBN itu dikelola oleh PDAM, nggak ada masalah, karena itu BUMD. Itu tidak akan ada masalah. Sehingga nanti kalau misalnya itu, maka nanti mungkin pendampingannya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sulis tadi, mungkin ke arah penyesuaian antara PDAM dengan peraturan Permendagri 54 yang kaitannya dengan BUMD itu, yang tadi disampaikan ada organ-organnya berubah, itu kan menjadi Perumda, ada Dewan Pengawas Independen, ada satuan pengawas intern, ada ada komite audit, ada macam-macam gitu. Jadi nanti mungkin identifikasinya ke arah sana, sehingga nanti barangkali termasuk mungkin evaluasi tentang bisnis plan, mungkin termasuk identifikasi evaluasi tentang tarif, tentang struktur organisasi, tentang SDM, tentang SOP, dan lain-lain itu gitu. Jadi nanti ini yang pertama kami perlu konfirmasi itu adalah keputusan dari pemerintah Kabupaten Biak itu bagaimana. Kalau kami lebih secara konsep mungkin lebih efektif, sudah ada ini kan Biak kan tidak terlalu luas ya. Jadi mungkin udah dikelola aja sama
PDAM Kabupaten Biak, itu nanti bisa tinggal langsung penyesuaian bisnis plan, kemudian rencana anggaran tahunan, jadi yang IKK itu nanti masuk di dalam perhitungan tarif, di dalam perhitungan biaya operasional, dan lain-lain gitu ya. Terus nanti mungkin kalau sekarang jumlah sambungan rumahnya masih sedikit, nanti mungkin usulan untuk penambahan sambungan rumah gitu. Nah ini masalahnya itu kan sekarang ini di Bali, di Pak Dibyo itu kan untuk 2022, 23, 24 itu programnya opor. Mudah-mudahan Bapak dari Pak Rumamba dan teman-teman dari PDAM mudah-mudahan sudah kenal opor ini. Opor ini kan optimalisasi pengelolaan operasional dan perawatan. Jadi lebih mengefektifkan apa-apa yang sudah dibangun ini. Dengan catatan itu harus sudah ada pengelolanya. Nah sekarang kalau tadinya kita masih bingung karena PDAM itu PDAM yang lama itu diikat dengan luar persendi itu, kalau sekarang kan sudah mandiri gitu. Jadi tinggal tinggal ke arah situ. Kalau itu mungkin itu nanti konfirmasi dari bapak-bapak dari pihak itu. Barangkali Bu Dewi mau nambahin lagi Bu sebelum nanti ada ini Ya, ada Pak, saya konfirmasi nambahin. dari pihak. Silahkan Bu. Terima kasih. Selamat siang ya di Biak, Bapak-bapak sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Sulis dan Pak Sarji. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit, Pak. Sebelum kami ingin tahu dari pemerintah daerah sendiri bagaimana kebijakannya. Apakah ini semua nanti akan diserahkan ke Perumda? Tentunya akan diserahkan ke Perumda. Tapi kami mohon agar pendampingan kami ini nanti fokus. Jadi fokus ke Perumda gitu. Kan tentunya apa yang belum dikelola oleh Perumda. Kemarin ada beberapa spam, yang 2 atau 3 spam kalau nggak salah itu. Nah itu belum ada pengelolanya. Padahal itu ada yang gravitasi. Mungkin itu kan apa bisa segera dioperasikan oleh PDAM. Dalam hal ini masih PDAM. Jadi kami mohon kepastian, mungkin kebijakan dari Bapak Bupati untuk segera dipercepat prosesnya, Pak. Jadi kami ingin tahu juga proses terakhirnya untuk alih statusnya ini seperti apa. Jadi kami nanti untuk pendampingannya bisa fokus, karena ini kan kita hanya tinggal sampai akhir September, mungkin malah pertengahan September gitu. Supaya kami bisa mempunyai poin-poin penting yang nanti harus ditindaklanjuti baik oleh balai maupun oleh konsultan selanjutnya di tahun depan. Tapi kami semua yang tahun ini kami bisa membuat satu rencana kerja tindak lanjut apa yang menjadi apa agar spam di Kabupaten Biak ini bisa semuanya dikelola oleh satu lembaga pengelola, Kak. Kayaknya sih lebih baik seperti itu, Pak. Mungkin itu saja, Pak Sarji, Pak Sulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulis, Pak Sarjono maupun Dewi. Memang di Kabupaten Biak ini yang di Rupa sama Warsa, tadi yang Ibu sampaikan yang gravitasi itu di Warsa, memang dulu pernah kami juga membangun di Warsa, namun pengelolaannya mungkin yang sehubungan dengan UPTD-nya itu belum ada, mungkin datanya juga mungkin agak terbengkalai lagi. Ini Pak Dibyo kan? Ya Bu.
sudah ada sambungan rumahnya ya. Kami mohon konfirmasi nanti data terakhir sambungan rumah yang sudah terpasang di spam yang belum dikelola ini ada berapa. Nah, itu kan nanti bisa perkiraan untuk perhitungan BEP-nya, perkiraan untuk operasionalnya kan bisa nanti bisa dihitung. Ya. Coba nanti kami bisa mungkin dari lagi ke rekan-rekan dari PDAM apakah seperti luar itu dulu memang sudah ada SR, Bu, hanya kami belum tahu persis berapa jumlahnya karena luar sendiri itu waktu pembukaan keran, Bu, itu waktu peresmian itu kebetulan Pak Bupati juga berkenan sendiri untuk melakukan launching-nya itu. Pak Dijo, itu SR-nya kan ada yang dari APBN, ada yang dari APBD ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Nah, nanti dari APBN berapa, APBD berapa gitu. Karena ininya apa? Dan lokasinya kan satu ini. Sebenarnya satu sistem. Iya. Ya. Kalau tidak salah dulu dari APBN sekitar 200, nanti coba kita cek lagi, Bu. Ya. Ini karena yang harus tahu berapa SR, keberfungsian dan tidak itu mungkin nanti dari rekan-rekan konsultan juga bisa konfirmasi, Bu. Karena itu sudah di bawah dari penanganan PPK air minum. Mungkin keberfungsian sistem-sistem saat ini yang ada itu beliau lebih tahu, Bu, karena saya sudah hampir 3 tahun, Bu, ini tidak sudah bergeser ke struktural sehingga mungkin nanti kami sampaikan kepada tim-tim ini untuk berkoordinasi langsung kepada PPK minum. Jadi mungkin untuk berikutnya mungkin kita langsung diskusi saja, Bapak Ibu yang dari BIA mungkin bisa menyampaikan apa-apa tadi yang telah disampaikan oleh baik pemaparan, terus arahan, petunjuk dari baik Pak Sarjono, Pak Sulis maupun Ibu Dewi. Untuk itu mungkin waktu untuk berdiskusi baik dari tim pendampingan Bapak Sarjono, Ibu Dewi maupun Pak Sulis beserta rekan-rekan yang lain dengan dari mana PU pihak Numpor maupun PDAM. Untuk itu waktu dan tepat untuk berdiskusi kami persilakan, Bapak. Pak Dibio izin dari Kadis PPR, apa bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah daerah yang kami sudah laksanakan. Kan tadi apa yang dibicarakan oleh Pak Ibu Suni, Ibu Dwi dan Pak Agung. Ya, saya mungkin jelaskan sedikit izin waktu untuk kebijakan-kebijakan strategis pemerintah daerah. Ya, sesuai progres. Bisa ya, baik Bapak yang saya hormati. Ya, terima kasih kesempatan ini kembali lagi saya selaku Kepala Dinas PUPR. Saya nama Yakob Matius Paru, kurang lebih baru sebulan saya melaksanakan tugas di PUPR, Pak. Ya, siap, salam kenal Bapak, karena dulu saya masih Pak Riki, Bapak, makanya tadi saya belum begitu Riki, Pak. Jadi selamat kenal Pak Yakob. Monggo, Bapak. Ya, saya akan jelaskan kebijakan yang kami sudah ambil. Memang arah kebijakan dari pemerintah daerah itu mengarah ke Perusda. Ya. Nah, proses daripada regulasi yang ada di daerah itu kami berpedoman baik dari Permendagri 21 2020 maupun ya pemerintah nomor 54 tahun 2017 dan banyak regulasi yang kami sudah kaji bersama di sini bersama dengan DPRD Kabupaten Ketumbar. Kemarin kami sudah berproses di DPR untuk melahirkan Perda APBD menyangkut Perda menyangkut air bersih ini atau PDAM ini. Ya. Jadi kami sementara berproses, kemungkinan bulan November ini baru ada sidang DPR penetapan tentang perusahaan umum daerah ini. Oleh karena itu perusahaan Perusda. Oleh karena itu tadi saran dan pertimbangan dari Bapak Ibu yang kami dengar,
kami memang dari Pemda mengarah ke situ. Ada kegiatan air bersih dari balai, dari APBN yang sementara dikelola oleh PUPR, ada juga yang dikelola oleh PDAM. Oleh karena itu kami mau sinkronkan kegiatan pengelola ini baik dari dana APBN maupun ada juga dari APBD yang nantinya kami satukan dalam regulasi daerah itu Perda untuk mengarah kepada perusahaan daerah. Memang banyak ketentuan-ketentuan yang mengikat dari perusahaan daerah, tetapi kebijakan Bapak Bupati kita bahwa ini harus mengarah ke perusahaan daerah supaya keterkaitan dengan perusahaan asing tentang pengelolaan APBN ini tidak terganggu di daerah. Oleh karena itu kami percepat proses regulasi perusahaan daerah ini agar mengelola, termasuk salah satu adalah PDAM yang nanti kami arahkan untuk mengelola ini. Oleh karena itu kebijakan pemerintah daerah pada tahun ini kami sudah mengarah kepada ketentuan yang tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Dibio, Pak Sulis maupun Budi. Ini ke depan kami akan berpedoman kepada peraturan sesuai evaluasi yang kita bicarakan, diskusikan hari ini. Dan kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas dukungan moral maupun dukungan yang begitu besar untuk kami agar kami lebih proaktif mempercepat regulasi yang mendukung perusahaan daerah ini agar pengelolaan air bersih juga di daerah ini dapat ditangani oleh PDAM secara mandiri berdasarkan peraturan daerah yang kami akan buat ke depan. Kira-kira ini yang kebijakan sedikit pemerintah daerah yang kami dapat bisa sampaikan. Tetapi pada prinsipnya kami mohon kiranya dari balai untuk dapat tetap memfasilitasi kami mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan air bersih yang dibiayai oleh PBN di Kabupaten Biak Numfor. Demikian beberapa hal yang saya dapat sampaikan. Mungkin dari teknis saya dari kepala bidang untuk bisa menambahkan sedikit, kami berikan waktu. Iya, baik. Izin Pak, mungkin dapat kami tambahkan terkait penyerahan aset yang sudah dibangun oleh balai, sudah diserahkan ke kami, ke dinas, yang kami mau serahkan ke PDAM. Itu memang dalam proses. Kami mau menyerahkan cuma terkait dengan legalitas dari PDAM yang belum ada SK Bupati untuk mengaktifkan kembali, sehingga kami belum bisa menyerahkan aset itu ke PDAM untuk kelola. Nah, sementara kami masih menunggu regulasinya itu untuk kalau PDAM sudah diaktifkan kembali, baru kami serahkan ke PDAM untuk kelola khusus PAM yang di luar di Biak Timur. Baik, itu mungkin yang dapat kami sampaikan sementara. Mungkin nanti lebih jelas terkait legalitas PDAM mungkin dapat dijelaskan oleh Pak Direktur PDAM. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, waktu saya diberikan. Ya. Barangkali mohon ini Pak, mohon info dari PDAM tentang perkembangan terakhir seperti apa. Ini sambil menunggu penetapan kembali oleh Pak Bupati untuk mengaktifkan PDAM ini, operasionalnya bagaimana, dan mungkin info terakhir yang ada di PDAM bagaimana Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari Kementerian PUPR, yang saya hormati Balai Air Bersih Provinsi Papua, dan secara khusus Pak Dibio yang sangat saya salut Pak Dibio selalu memperjuangkan Biak walaupun dalam kondisi TT. Ya, mungkin sejelas saya jelaskan terkait dengan
beberapa data existing yang diberikan kepada PDAM untuk kami jelaskan, Pak ya. Ya, yang pertama dokumen-dokumen pembentukan PDAM BIAK. Ini mungkin saya sedikit jelaskan, Pak. Untuk dokumen-dokumen pembentukan PDAM BIAK ini, kalau boleh saya jelaskan bahwa pada saat kerjasama PT Warbes Silendi dengan BMD Belanda dan pemerintah Pemda Kabupaten Biak Numfor, PDAM ini tidak dibubarkan. PDAM Biak itu masih ada, hanya pada saat kerjasama PDAM ini diam. Hanya yang diberikan untuk diserahkan kepada PT adalah karyawannya, dan semua aset-aset yang ada di PDAM itu yang dialihkan ke PT Warbes sendiri. Nah, sedangkan PDAM-nya sendiri tidak dibubarkan, aktif, hanya dia pasif lagi, diam, tidak beraktivitas. Itu dibuktikan dengan perda ya, Bapak Ibu, ini perdanya. Perda PDAM Biak untuk pembentukan PDAM Biak pada tahun 1993. Perdanya masih ada. Perda ini belum diubah, belum diganti. Ya. Jadi pada saat kerjasama PDAM itu masih ada, walaupun tidak beroperasional. Nah, itu yang pertama. Terus hal kedua, status pengakhiran kerjasama dengan perusahaan Belanda atau WMD. Memang di dalam kerjasama kami pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini PDAM dengan WMD Belanda untuk anak perusahaan PT Warbes Silendi, itu sekian 20 tahun kerjasama itu, namun dipercepat, kerjasama ini dipercepat dan berakhir pada tahun 2018. Ini dokumen pengakhiran. Dokumen pengakhiran kerjasama pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini PT Warbes Silendi dengan WMD Belanda sudah berakhir pada tahun 2018 secara administrasi. Tapi dari sisi hukum itu belum. Kenapa saya katakan sisi hukum belum? Karena harus ada akte notaris pemubaran. Harus ada akta notaris pemubaran yang harus menyatakan bahwa PT Warbes Silendi telah dibubarkan 100%. Nah, ini yang menyebabkan sampai kami belum 100% ke PDAM, karena dari sisi hukum sendirinya masih ada, belum dibuktikan dengan akte notaris pemubaran dari pembuat akte notaris. Ya. Ya. Itu yang kedua. Terus hal kedua berkaitan dengan SK struktur organisasi pejabat-pejabat PDAM. Ini sesuai dengan data yang dikirim buat kita. Untuk lebih jelasnya di sini bahwa sudah ada SK Bapak Bupati untuk PDAM, dalam hal ini untuk kepengurusan manajemen. Kepengurusan manajemen untuk PDAM-nya dari tahun 2019 sampai tahun 2023 untuk manajemen. Nah, sedangkan untuk pejabat-pejabat PDAM yang akan menduduki struktur organisasi itu kita belum bentuk. Itu nanti internnya PDAM setelah PDAM aktif. Artinya untuk penempatan posisi-posisi pejabat-pejabat PDAM ini sebagai manajemen, kami akan menempatkan semua pegawai yang sesuai dengan kemampuan di bidang masing-masing. Nah, sehingga kami belum melakukan itu. Sedangkan yang berlaku sekarang adalah SK Bupati untuk PDAM itu harus berjalan. Artinya manajemennya sudah ada, sudah dibentuk. Hanya kalau untuk penempatan pejabat-pejabat untuk struktur itu yang belum. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, sesuai dengan data existing yang dimintakan, kami jelaskan yang terkait dengan sistem penyediaan air minum atau SPAM yang tidak
terkelola. Nah, ini terima kasih buat Kementerian PUPR Pusat, Provinsi, Pak Dibio, saya menyampaikan terima kasih banyak, dan Pemda Kabupaten Biak Numfor serta Dinas PU Biak Numfor yang telah membangun fasilitas SPAM yang ada di Kaliluar untuk melayani wilayah Biak Timur. Namun sampai saat ini belum dioptimalkan untuk operasionalnya. Sedangkan dari PDAM sendiri tidak ada aset-aset yang kami tidak fungsikan. Semua aset yang ada di PDAM kami optimalkan, semua berjalan. Hanya yang ada di SPAM Kaliluar itu yang mungkin seperti tadi sudah dibicarakan dari awal. Nanti setelah kita kembali ke PDAM sesuai dengan keputusan dari Kementerian PUPR, penyerahan kepada Pemda Biak, dalam hal ini diwakili oleh Dinas PU, kami akan menindaklanjuti apa yang diserahkan oleh Pemda Biak kepada PDAM. Namun mungkin Pak, saya sedikit memberikan sedikit tambahan terkait dengan nanti setelah aset SPAM Kaliluar itu diserahkan kepada PDAM. Ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita punya teman-teman di PU Biak, bahwa banyak hal yang harus dibenahi. Banyak hal yang harus dibenahi SPAM Kaliluar sebelum diserahkan ke PDAM. Karena ketika hanya diserahkan begitu saja, maka dia akan menambah kos biaya operasional pada PDAM. Sedangkan kami PDAM sendiri, PT Warbesen sendiri, sudah ngos-ngosan bagaimana kami berusaha untuk pelayanan air minum berjalan kepada masyarakat kota ini. Kalau seandainya sampai nanti SPAM Kaliluar diserahkan begitu saja kepada PDAM tanpa disertai dengan dana operasional, maka itu akan menambah beban biaya operasional. Nah, ini harus dari awal kita secara terbuka membicarakan itu, sehingga pada saat nanti mau diserahkan kepada PDAM itu harus ada perjanjian yang mengatur terkait dengan operasionalnya. Sehingga dalam beberapa tahun itu harus biaya operasional dari dari SPAM luar itu sudah punya dana tersendiri untuk pengelolaannya, baik itu operasionalnya, baik itu pemasangan sambungan rumahnya, baik itu tenaga kerjanya, itu semuanya harus butuh dana. Nah, sedangkan menurut pengamatan saya sendiri, karena ya itu kan tidak jauh dari sebelahnya SPAM PU, air bersih PU, terus sebelahnya PT Warbesen ini berdampingan. Setelah kami cermati bahwa belum ada pengoperasian yang optimal dari SPAM luar kepada masyarakat Biak Timur. Nah, sehingga kami khawatir kalau memang nanti diserahkan begitu saja kepada PDAM, ini akan beban menambah biaya kos PT Warbesen atau PDAM nanti. Alangkah baiknya dari sisi teknik apa yang harus diperlengkapi, dari sisi administrasi apa yang harus diperlengkapi, sehingga ketika diserahkan ke PDAM kita sudah bisa aman untuk mengoptimalkan SPAM Kaliluar untuk pelayanan masyarakat Biak Timur. Ya, mohon maaf Pak, Bapak Ibu, karena memang kita punya rapat meeting secara Zoom, sehingga apa-apa yang kami hendak sampaikan itu memang tidak bisa kita sampaikan secara keseluruhan. Tetapi pada dasarnya itulah yang kami sampaikan, sehingga sebelum nanti diserahkan kepada PDAM, dalam hal ini Pemda Biak, PU serahkan kepada PDAM untuk mengelolanya, harus direncanakan dia punya biaya operasional, biaya pemeliharaan ke depan. Apakah berapa tahun itu, sehingga karena menurut kami banyak sekali yang kami setelah kami walaupun tidak terlibat langsung ke sana, tapi kami lalu lalang ke sana kemarin bisa lihat banyak sambungan rumah yang
tidak ada meternya, banyak sambungan rumah yang pipanya sudah dilepas. Ini kan masalah. Nah, pompanya, berapa kapasitas yang terpasang di sana? Berapa liter per detik untuk melayani sampai di sekian kilometer dari pihak timur? Nah, ini harus dievaluasi ulang. Sehingga nanti kepada PDAM tidak lagi repot untuk mengelola itu, tapi dia hanya melanjutkan apa yang pemerintah harapkan. Dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah pusat, provinsi, dan daerah karena sudah membantu masyarakat dalam pemenuhan air bersih untuk wilayah timur. Mungkin itu saja dulu Pak yang saya sampaikan. Kalau nanti ada lagi yang mau ditanyakan, kami akan jelaskan sesuai dengan apa yang kami alami. Waktu saya kembalikan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Matur suwun sangat Bapak. Benar Pak. Terima kasih Pak Mabar yang telah dipaparkan maupun Pak Yakub dari yang telah disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin tadi Bu Dewi sempat sedikit menyentil masalah SR yang di luar Bu Dewi. Ini mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa SR yang di luar itu kalau nggak salah dulu itu 40 dari APBN, sedangkan sekitar 100 atau berapa itu dari dana DAK. Jadi sekitar 140-150-an lah kira-kira. Sedangkan yang di Warsa itu dulu hanya hidran umum saja Ibu. Itu saya tepatnya kurang begitu, sekitar 4 atau 5 yang di Warsa. Itu yang sementara kami dapatkan data dari rekan-rekan air minum. Mungkin untuk selanjutnya barangkali Pak Sarjono atau Bu Dewi mungkin memberikan arahan untuk informasi-informasi maupun masukan-masukan baik dari Pak Kadis maupun Pak Dirut PDN. Itu mungkin waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Monggo Bapak silakan. Iya, baik, terima kasih. Ini saya Bu Dewi ini double Zoom ini Pak. Jadi sekarang Bu Dewi lagi ngomong di Zoom satunya. Saya ngomong di sini dulu, nanti baru gantian ngomong di Zoom satunya. Kami juga cincin Bapak lagi Zoom. Jadi ini yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas informasi dari Pak Kadis PUPR, Pak Yakub, bahwa kebijakan dari Pak Bupati sudah memutuskan ini akan dikelola oleh Perusda. Ini alhamdulillah, ini sesuai dengan bayangan saya ini. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis, yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, yang disampaikan oleh Pak Direktur PDAM ini persis seperti yang saya bayangkan. Jadi ini terima kasih. Ini jadi ini yang tadi yang disampaikan oleh Pak Rumambar tadi bahwa PDAM tidak aktif. Kalau menurut saya gini Pak, selama masa konsesi itu operasional berpersendi itu kan perusahaan patungan kan Pak itu. Jadi sebetulnya PDAM itu ada di situ. PDAM itu nggak mati suri, emang dia bergabung di situ. Namanya kan perusahaan patungan Pak. Yang satunya kan namanya kan bukan BMD, tapi kan perusahaan patungan. Sehingga sebetulnya kalau menurut pendapat saya sampai sekarang ini sebetulnya masih aktif gitu. Karena kan sebelum ada perjanjian kerjasama ini keputusan Pemda itu sudah dikelola oleh PDAM berdasarkan Perda, oke. Begitu ada kerjasama, perusahaannya menjadi perusahaan patungan, melebur. Nah kemudian begitu ini pengakhiran, ini sebetulnya ya PDAM-nya kan masih ada Pak. PDAM-nya masih ada, nah sekarang sudah ada kebijakan dari Pemda yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, itu yang tadinya PDAM sekarang akan disesuaikan dengan Permendagri yang baru menjadi Perumda, Perusahaan Umum Daerah, dengan segala ketentuan dan tata cara yang ada di situ. Nah ini alhamdulillah puji Tuhan ini sudah bagus. Jadi ini barangkali
kalau bayangan saya ini sambil tunggu proses ini kan mudah-mudahan sudah ada surat keputusan sementara Pak Bupati menugasi teman-teman di PDAM ini untuk tetap operasional kan Pak. Penugasan sementara untuk tetap operasional sampai nanti definitif keputusan penugasan kembali Perumda yang sekarang sedang diproses. Jadi supaya tidak vakum karyawannya ada, mungkin direksinya barangkali kalau mudah-mudahan ada PLT-nya, direksinya ini kan kalau pasukan tidak ada komandannya nanti kan bisa anak buahnya bisa ke sana kemari gitu. Jadi harapan kalau pikiran saya mudah-mudahan sambil tunggu ini diputuskan tentang pembentukan Perumda ini, tentunya PDAM yang ada itu sebetulnya kan demi hukum juga nggak hilang tuh, karena belum pernah dicabut, perdanya belum pernah dicabut. Nah sehingga ini barangkali berdasarkan PDAM berdasarkan perda yang lama, PDAM yang ada ini masih berlaku, belum pernah dicabut. Nah kemudian mungkin sementara direksinya bisa dibentuk PLT sampai nanti sudah ada proses penetapan kembali Perumda yang sekarang sedang diproses. Nah itu nanti mungkin definitif di situ nanti akan ada keputusan Pak Bupati untuk mengangkat direksi, badan pengawas, dan organ-organ lainnya yang diperlukan sesuai dengan perda yang dibentuk itu. Nah, jadi itu. Nah kemudian kalau saya juga mengusulkan ini Pak, ini kalau boleh sambil tunggu proses itu, toh ini sekarang kan serah terima kelola dari balai ke pemerintah daerah, ya kan sudah ada ini serah terima kelola aset spam ini. Nah barangkali kalau saya boleh usul sambil tunggu proses yang masih berjalan ini, barangkali untuk sementara mungkin ada surat penugasan dari Pak Bupati gitu ya kepada Bapak Direktur PDAM untuk mengelola dulu spam yang sementara ini belum ada yang mengelola gitu ya. Nanti di situ nanti sambil inventarisasi masalah-masalah yang tidak disampaikan oleh Pak Direktur, mungkin masalah pompa, masalah jaringan, masalah penambahan SR dan lain-lain. Nah ini mungkin saya nggak tahu. Ini kalau diajukan untuk program opor tahun depan, ini Pak Dibyo yang tahu. Ini apakah sudah telat atau belum gitu Pak untuk pengajuan opor tahun depan gitu. Sehingga kalau misalnya masih bisa, itu nanti kan ini kan sekarang kan lagi nyiapin RC readiness kriteria untuk usulan tahun depan gitu. Nah kalau misalnya ini masih bisa, berarti barangkali kalau Pak Direktur PDAM sudah punya usulan Pak untuk misalnya secara teknis yang diperbaiki apa dan bagaimana, sehingga ini nanti secepatnya bisa ditangani. Tapi ini keputusan ada di Pak Dibyo ini untuk usulan tahun depan ini. Nah tapi mungkin supaya nanti tidak ada kerusakan yang lebih parah, kalau menurut pendapat kami itu ada baiknya ada surat penugasan sementara dari Pak, atau surat penugasan aja bukan sementara, surat penugasan dari Pak Bupati kepada Direktur PDAM untuk mengelola spam IKK yang tadinya belum dikelola oleh PDAM. Nah itu barangkali itu bisa lebih cepat gitu ya. Nanti mungkin kalau ada masalah nanti tinggal nanti dibicarakan permohonan bantuan dari Pak Direktur PDAM kepada Pak Dibyo bagaimana bantuan yang bisa diberikan, solusi-solusi apa yang bisa diharapkan. Nah kemudian yang tadi Pak Direktur PDAM ini apakah boleh itu bisa mendapatkan kopi yang tadi Pak Direktur sampaikan tadi, misalnya dokumen
kopi dokumen pengakhiran perjanjian kerjasama, terus mungkin kopi-kopi proses-proses perda yang sekarang sedang berlangsung, mungkin tarif yang sekarang sedang berjalan, tarifnya berapa, apakah ada semacam audit BPKP tentang laporan keuangan PDAM atau barber Sandy gitu ya. Itu nanti kan akan dipakai sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian kalau ada, apakah sudah ada misalnya business plan atau review business plan. Karena ini sekarang kan kalau misalnya PDAM akan mengoperasikan 3 IKK di Biak Timur dan teman-temannya itu mungkin tadinya kan belum masuk di dalam bisnis plan-nya PDAM, sehingga cantolan untuk memberikan biaya operasional, memasukkan pendapatan nanti kan belum ada cantolannya. Tapi nanti kalau sudah masuk ke bisnis plan, itu nanti kan biaya operasionalnya termasuk nanti penetapan tarifnya segala macam. Itu nanti kan bisa ke situ. Nah, barangkali itu, nah terus nanti mungkin lebih definitif lagi kalau ini Pak Direktur itu kira-kira apa yang perlu pendampingan gitu ya. Karena tadi yang berat-berat tadi kayaknya sudah dikerjakan oleh Pak Kadis PU nih. Yang paling berat itu kan yang itu tadi, yang proses perusda itu ternyata sekarang sudah diproses, sudah sidang, sudah dalam posisi itu, dalam waktu sebentar lagi mungkin akan ditetapkan gitu ya. Ini adalah langkah progres yang bagus karena ini barangkali nanti bisa jadi contoh Pak. Ini misalnya model kalau Merauke kan pengakhiran itu sudah selesai, Merauke itu sudah Perumda sekarang. Tapi sekarang ada lagi nih Pak yang lagi model lagi mau proses ini Manado Pak. Manado ini kasusnya seperti Biak, kalau tadi konsesinya Biak 20 tahun, kalau Manado itu 30 tahun. Tapi ini mau dipercepat tahun depan ini, jadi mau dipercepat 15 tahun gitu. Nah, dari nanti barangkali ini berarti pelajaran yang di Biak ini persis bisa diterapkan di Manado. Karena ini kan akan ada pengakhiran, RUPS untuk menghentikan perusahaan itu. Kemudian penyesuaian yang seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi tentang penyesuaian menjadi Perumda dan lain-lain itu mekanismenya kayaknya sama persis itu. Jadi nanti kalau boleh kami bisa mendapatkan kopi-kopinya supaya nanti bisa dipakai untuk pembahasan menjadi lesson learn, menjadi pelajaran untuk di Manado yang sekarang sedang dalam proses untuk pengakhiran kerjasama dengan WMD ini. Nah, kemudian itu lagi sekali lagi nanti kira-kira Bapak Direktur PDAM apa sih yang nanti perlu pendampingan dari kami gitu. Mungkin sementara itu barangkali ada tambahan dari Bu Dewi. Silakan Bu. Iya Pak, saya cuma mau ini aja Pak, menanyakan tadi Pak Kadis menyampaikan perusda ya. Nah ini sebenarnya kalau berdasarkan PP 54 kan ada perumda, ada perseroda. Nah tadi Pak Kadis menyebutkan perusda gitu. Nah ini nanti akan menjadi, tentunya akan perumda barangkali ya Pak ya. Saya cuma ini memastikan saja karena proses yang sudah dilakukan oleh Pak Direktur mungkin untuk perumda ya seperti Merauke ya Pak ya. Iya. Itu aja Pak. Supaya nanti kalau perseroda kan nanti harus ada pemerintahan lain yang memiliki saham lain gitu. Kalau untuk Biak kayaknya perumda. Seperti Merauke mungkin seperti itu Pak. Nah kalau yang tadi disebutkan Pak Kadis dari Dinas PU tadi, apakah prosesnya tersendiri atau mereview yang PDAM yang sudah ada itu Pak? Karena ini
Jadi ya kami harapkan memang yang ada saja diproses lebih lanjut, jadi tidak perlu membentuk baru gitu. Mungkin apa tadi saya salah dengar atau gimana, mohon maaf. Terima kasih. Saya bisa jawab Bu langsung. Iya. Saya bisa jawab Ibu langsung. Iya, silakan Ya, Pak. kami berpijak ke apa yang sudah ada. Tinggal kami sesuaikan, kami berpijak yang sudah ada. Tinggal kami sesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Ya, kami menyesuaikan supaya tidak dia membias. Kalau kita pakai yang lebih besar, nanti dia membias terlalu besar. Dengan menolong kita punya PDAM ini, maka daerah kami mengambil konsep jalan pintas yang bisa menyelamatkan PDAM dari ada punya dasar hukum yang tetap, supaya kita tidak beban untuk pemerintah daerah. Seperti alasan tadi, kalau biaya APBN kan tidak bisa dikelola oleh perusahaan asing dan kerjasama antara daerah. Jadi betul-betul murni dari pemerintah daerah, sehingga tidak terganjal dengan aturan-aturan antara APBN, biaya APBN dan bisa langsung ke daerah. Kira-kira begitu, Bu. Ya, kami ambil jalan pintas sesuai kebijakan Bupati, bahwa ini harus dipercepat supaya tidak mengganggu kinerja PDAM di daerah. Kira-kira begitu, Bu. Untuk sementara kebijakan pemerintah daerah. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, mungkin ada masukan lain Bu Dewi, Pasar, Pak Sulis, maupun yang lain untuk ini. Iya, itu Pak Dito, sekali lagi ini kayaknya memang sesuai yang tadi skenario yang saya bayangkan. Jadi PDM yang ada itu memang belum dihapuskan, belum pernah dimatikan karena perdanya belum pernah dicabut. Sekarang direview, disesuaikan dengan PP 54 dan Permendagri nomor berapa itu. Nah, kemudian pengaktifan kembali, nanti penunjukan direksi, karyawannya semuanya sedang berjalan, segala macam. Nah, kemudian ini otomatis yang 3 IKK yang dibangun APBN akan dikelola oleh PDAM. Jadi mohon itu dibuatkan penugasan aja dari Pak Bupati bahwa itu akan ditugaskan kepada PDAM untuk dikelola. Kemudian segala macam kekurangan, penyempurnaan yang ada itu nanti mungkin diharapkan disusun oleh Pak Direktur PDAM, kemudian nanti dikoordinasikan dan dibantu oleh Bale. Mudah-mudahan masih bisa masuk tahun depan gitu, supaya segera operasional gitu. Karena ini kan kalau misalnya mungkin kan sementara kita sepakat gini ya Pak Direktur ya, 1 liter per detik misalnya untuk 100 sambungan rumah gitu. Jadi kalau misalnya kita punya 20 liter per detik, ya mestinya ada 2.000 sambungan rumah. Kalau sekarang baru ada 300, ya ancar-ancarnya harus dipasang tambahan baru 1.700 supaya optimal. Kemudian untuk pasang 1.700 itu kan perlu jaringan pipa nih. Kalau misalnya di Biak ini penduduknya yang di IKK itu agak jauh-jauh, misalnya untuk investasi jaringan pipa dalam rangka 1 sambungan rumah, misalnya 5 juta aja. Kalau 1.700 kali 5 juta, itu kan mungkin kan sudah berapa itu, sudah hampir 8 M ya, sekitar 8 M. Nah itu duitnya dari mana? Pertanyaannya kan gitu. Mungkin APBN atau DAK atau ada sebagian APBD dan seterusnya gitu. Jadi itu nanti dengan ada skenario itu
itu memudahkan. Karena yang jelas tadi ini PDAM baru bangkit, mungkin belum punya biaya yang cukup untuk pengembangan. Ya nanti mungkin barangkali itu dengan DAK, dan ini Pak Direktur, kita cari justifikasi aja untuk program opor ini 2000, mungkin itu kan nggak mungkin dalam 1 tahun gitu ya. Misalnya 2022, 23, 24, 3 tahun gitu, nanti setiap tahun 1 sambungan 500 sambungan rumah, kira-kira perlu 2M, 2M setengah gitu, nanti kan bisa dipisahkan dari DAK maupun APBN. Syukur-syukur bisa ditutup Pak Debio dalam waktu secepatnya gitu, supaya PDAM-nya segera sehat gitu. Nah itu lebih bagus, nanti tinggal tugasnya Pak Rumambar itu ngerayu Pak Debio, Pak. Amin, amin. supaya segera ditambah sambungan rumahnya. Jadi mungkin sekedar info ini Bapak, ini sebetulnya yang usulan untuk opor kami itu kan sudah masuk Bapak, tapi kan memang belum diketok ini Bapak. Siapa tahu mungkin nanti masih bisa bergeser, mungkin kalau toh memang dari rekan-rekan Pak Rumambar bisa membuat justeknya, apa-apa saja sih sebetulnya yang perlu diperbaiki, mungkin bisa disampaikan ke Balai Pak. Nanti supaya secepatnya kami teruskan surat itu kepada Satker Air Minum, supaya Satker Air Minum nanti bisa mengalokasikan maupun, karena ini kan usulan sudah masuk Pak, dari BPBW ke direktur, tapi siapa tahu masih bisa digerakkan lagi karena sehubungan dengan pentingnya untuk sistem itu bisa dioperasikan Pak. Mungkin mohon Pak Rumambar bisa membuat justek kira-kira apa saja sih yang perlu dioperasikan. Tadi yang sesuai yang disampaikan oleh Pasar barangkali bisa 3 tahun, atau mungkin kerusakannya terlalu fatal ya mungkin kita bisa bergeser mungkin tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya. Tapi kalau mungkin keperluan dananya tidak terlalu signifikan ya moga-moga masih bisa digerakkan untuk tahun 2022 yang seharusnya masuk di lokasi A, namun sehubungan dengan ini kan tidak menutup kemungkinan kami masih bisa melakukan revisi anggaran. Ya mungkin itu Pak Sar. Jadi usulan kita memang sudah masuk, tapi memang belum ketok sih Pak. Siapa tahu masih bisa digerakkan untuk kabupaten Siak. Mungkin itu Pak Sar. Iya Pak, jadi mungkin lebih lanjut Pak Direktur Pak Rumambar, ini kira-kira itu tadi kan ada konsep tadi ya, sudah disampaikan Pak Sulis tadi, yang konsep rencana pendampingan itu, tapi ternyata itu sudah banyak diselesaikan gitu. Jadi nanti kira-kira tanggapan dari PDAM tentang rencana pendampingan itu seperti apa. Kemudian kita mau ketemu lagi kapan gitu Pak, untuk bicara lebih mengerucut, karena ini sekarang kan secara umum kita sudah dapat kabar gembiranya, Pemda Biak sudah memutuskan dikelola oleh PDAM yang sekarang dalam proses menjadi Perumda. Itu kabar baiknya. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya barangkali lebih mengerucut apalagi yang kita mau diskusikan, apakah usulan-usulan yang itu, apakah nanti mungkin konsep-konsep tentang bisnis plan dan lain-lain gitu Pak. Nanti mohon kira-kira dari PDAM kapan lagi kita mau bisa ketemu lagi untuk menindaklanjuti diskusi kita hari ini, supaya karena waktunya ini konsultan ini kontraknya itu berakhir pertengahan Oktober. Nah, laporan draft finalnya itu paling telat itu sampai akhir September, Pak. Jadi kita masih punya waktu 1 bulan. Ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa membantu PDAM itu dalam bentuk apa. Nanti silahkan, siap aja nanti timnya. Monggo, silahkan, Bapak. Iya, terima kasih Pak. Mungkin waktu yang ke depan sudah sempit ya, waktunya sudah singkat. Mungkin sebelum
mencapai pada saat itu, nanti kami PDAM berkoordinasi dengan Dinas PU. Sehingga kami nanti sama-sama akan turun ke lapangan untuk mengecek kekurangan-kekurangan yang ada di situ, sehingga sama-sama tahu dan kami bisa usulkan ke Satker Air Bersih Provinsi Pak Dibio, nanti diteruskan ke pusat. Jadi artinya bakti yang ada ini mungkin nanti kami dengan PU Biak kami pertemuan secara intern untuk membahas itu. Ya, mungkin dari Bapak Kadis PU Biak, Pak, mungkin nanti kita sama-sama duduk dengan Kabit Cipta Karya untuk sama-sama duduk untuk menentukan waktu kira-kira kapan kita turun ke lapangan, sehingga nanti hasil itu kita lapor ke Pak Bupati bahwa telah ini kekurangannya yang harus segera dibenahi, dan kekurangan itu kita sampaikan kepada Satker Air Bersih Provinsi dan kepada Kementerian PUPR Pusat. Mungkin begitu Pak ya. Saya kembalikan. Kelihatannya sudah clear semua Pak Debio, jadi kembali ke Pak Debio ini. untuk di ini kelihatannya sekarang diskusinya udah bagus ini. Sudah mengerucut, sudah jelas. Mungkin Jelas, barangkali Pak. kalau Iya, sudah jelas sekarang. Ya, kalau masih ada yang didiskusikan, kalau misalnya nggak ada, monggo Pak Debio untuk ditutup. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada ini apa? Setelah ini ada pembahasan lagi. Monggo nanti kalau ini mungkin dari Pak Rumabar maupun dari dinas, apakah kira-kira perlu ada pembahasan lagi atau ini? Izin Pak Dibio, mungkin ada tambahan Pak. Siap Bapak. Ya, izin terkait yang tadi disampaikan oleh Pak Rumabar terkait penyerahan aset dari dinas ke PDAM. Ya memang itu kan bangunan yang expand di luar ini sejak 2016. Nah sampai sekarang kan belum ada pengoperasian. Jadi mungkin itu sudah terjadi kerusakan, kebocoran. Nah itu memang kemarin kami ada diskusi dengan Pak Direktur terkait itu. Ya kami tidak mungkin serahkan ke PDAM dalam kondisi tidak sehat, dalam arti tidak berfungsi. Jadi mungkin ya kami minta dukungan dari Pak Dibio untuk dalam hal ini, untuk mungkin kita sebelum penyerahan kami bisa lihat sama-sama untuk mengoptimalkan itu sehingga sudah jalan lancar semua, SR-nya sudah baik, airnya ngalir lancar, baru kita bisa serahkan ke PDAM sehingga PDAM tinggal mengelolanya tanpa mesti memperbaiki lagi jaringan pipa atau saluran rumah yang rusak. Gitu. Mungkin saya yang kami dapat sampaikan, Pak. Terima kasih. Siap Bapak, terima kasih atas masukan ini. Mungkin tadi sama Pak seperti yang disampaikan oleh Pak Sarjono, jadi diminta mungkin nanti Pak Direktur membuat jastek Pak, kira-kira apa-apa saja yang diperlukan sehingga sistem itu yang awalnya berfungsi, namun karena beberapa saat mungkin terbentur dengan biaya operasional dan lain-lain sehingga tidak bisa difungsikan secara optimal. Itu mungkin dari Pak Direktur nanti bisa membuat jastek apa saja sih yang diperlukan sehingga nanti coba akan kita dorong, kita masukkan di opor, barangkali mungkin bisa digeser atau dicarikan anggaran lagi untuk melakukan optimalisasi program optimalisasi spam itu Pak. Jadi mungkin nanti mohon Pak Direktur, Pak Rumabar bisa membuat jastek disampaikan kepada kami dalam waktu dekat sehingga nanti akan kami sampaikan kepada Satker Air Minum untuk dicarikan solusi yang kami harapkan mungkin spam yang di luar yang dulu pernah diresmikan oleh Pak Bupati itu bisa dioptimalkan kembali. Gitu. Mungkin itu Pak masukan dari saya. Baik Pak. Mungkin masih ada yang perlu disampaikan Bapak, Ibu, baik dari Bu Dewi, Pak Sar, serta tim ahli dari Surama maupun dari Buya.
Nah, mohon masukan, kalau mungkin tidak, mungkin acara ini bisa kita tutup atau kita akhiri. Sekian, pada prinsipnya kami apabila ada sesuatu dan lain hal secara pribadi maupun institusi, kami siap untuk dihubungi baik via telepon maupun WA. Ya, komunikasi kami walaupun kami tidak ada kegiatan maupun ada kegiatan tetap bisa tersambung walaupun mungkin kita berjauhan begitu Bapak. Mohon masukan, mungkin masih ada yang perlu disampaikan atau bagaimana Bapak, mohon masukan. Kalau sekiranya tidak ada, mungkin pertemuan FGD ini bisa kita akhiri sekian. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semua dalam acara Zoom meeting ini. Kami semua berharap semoga pertemuan ini menjadikan suatu kesepakatan maupun masukan sehingga pembentukan kelembagaan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Mungkin akhir kala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam dan sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu. Izin live. Ya, izin live ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, koordinasi dengan kita saja.